Hitung lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pada Selamat siang. pertemuan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Bapak Arif Hamidi. Kepada Pak Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Bagus Pambudi selaku moderator. Dalam hal ini saya akan memaparkan berkaitan dengan komponen kurikulum operasional sekolah atau disingkat KOS. Nah, ini saya akan share screen Bapak Ibu semuanya. Mohon disimak. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di akhir ini. Oke. Di dalam elemen sekolah pusat keunggulan ini yang harus kita susun adalah sebuah kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana kurikulum ini bebas diaplikasikan di tingkat pendidikan masing-masing. Nah, kemarin mungkin sudah disampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, kaitannya dengan apa itu pendidikan yang memerdekakan dan sebagainya. Hari ini saya akan share pengalaman kaitannya dengan bagaimana apa saja isi dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ada dua hal yang perlu kita bahas di sini. Nah, ini membutuhkan tingkat pemahaman Bapak Ibu semuanya. Sudah pahamkah mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ini pertanyaannya. Jadi kalau sudah paham, mari kita lanjutkan kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan komponen yang ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kalau belum paham bagaimana? Berarti kita balik ke materi sebelumnya, yaitu memahami kembali apa itu dan bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya berharap Bapak Ibu sudah memahami materi sebelumnya sehingga kita nanti akan bisa berdiskusi, kita bisa sharing pengalaman kaitannya dengan ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat komponen-komponen di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Ada beberapa komponen yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Setiap sekolah itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi dari analisis yang kita lakukan nanti, kita akan mengetahui apa itu ciri khas dari sekolah kita, apa itu sosial budayanya, kondisi lingkungannya bagaimana, jumlah peserta didiknya bagaimana, jumlah guru dan tenaga kependidikannya bagaimana, itu jelas berbeda-beda. Nah, ini di dalam komponen yang pertama yang berkaitan dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, atau disingkat dengan KOS, itu yang pertama, komponen utama yang harus ada di dalam kurikulum itu adalah karakteristik satuan pendidikan. Di mana diharapkan dari ini, setiap pendidikan, setiap lembaga pendidikan atau satuan pendidikan itu mempunyai ciri khas masing-masing. Antara sekolah yang berada di kota, di desa, atau di mana saja, itu mempunyai ciri khas. Sehingga ketika kita mendengar satu istilah, satu budaya, atau mungkin satu cerita, itu akan
dengan sendirinya kita akan dikenali berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Misal sebagai contoh, SMK Negeri 1 Bancak itu ada jargon cedak celeng adoh lonceng. Nah, ini bukan kata-kata saru Bapak Ibu. Jadi ini jargon yang menggambarkan bahwa SMK Negeri 1 Bancak itu kalau ditarik garis lurus itu lebih dekat ke hutan. Celeng dalam hal ini adalah binatang hutan, jadi lebih cenderung dekat dengan hutan. Adoh, jauh dari lonceng. Kenapa lonceng? Karena lonceng itu kan sumber keramaian. Biasanya yang ramai itu adalah di perkotaan. Jadi boleh dikatakan karakteristik satuan pendidikan di SMK Negeri 1 Bancak salah satunya adalah jauh dari kota, dekat dengan pedesaan atau hutan. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Ini tentunya kita semua berharap bahwa sekolah itu mempunyai visi. Satuan pendidikan itu mempunyai visi yang modern, yang istilahnya boleh dikatakan kekinian, namun juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang mendasari pendidikan profil pelajar Pancasila, kemudian pendidikan yang memerdekakan. Kemudian visi dijabarkan ke dalam misi. Apa misinya? Itu adalah isi dari kaitannya dengan visi. Sebagai contoh, misalnya, membentuk karakter peserta didik yang berjiwa Pancasila, misalnya. Di dalam misinya, itu harus ada kegiatan-kegiatan atau upaya yang menjawab bagaimana karakter profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana. Kemudian dari visi dan misi itu akan didapatkan sebuah tujuan. Nah, tujuan ini yang dimaksud adalah bagaimana output atau bagaimana hasil akhir dari peserta didik nantinya setelah mendapatkan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Itu mungkin tujuannya adalah menjadi generasi yang mandiri, berpikir kreatif, gotong royong, dan sebagainya. Itu tujuannya. Satu misal. Mungkin nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Ini harus ada Bapak Ibu, karena seperti yang kita pahami kemarin bahwa KOS itu adalah buku besar. KOS itu adalah kitab. Kalau kita sebagai mungkin orang Muslim itu mengatakan adalah Al-Qur'annya. Nah, itu kalau orang Muslim. Kalau orang non-Muslim, Nasrani misal, mungkin KOS itu semacam Injilnya, itu misalnya, atau yang lainnya. Nah, tentunya di sana akan ada komponen-komponen tentang pengorganisasian pembelajaran. Karena roh dari pendidikan itu adalah di pembelajaran ini. Nah, pembelajaran ini bisa kita kategorikan menjadi 3, intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Di mana ketiga-tiganya ini saling berkaitan, saling menunjang satu sama lainnya. Kemudian, rencana pembelajaran komponen ini sangat penting. Ini bisa dikatakan skenario. Skenario bagaimana kita mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini rencana pembelajaran ini dalam skup yang luas, tidak hanya per guru, tidak hanya per individu yang ada di sekolah, tapi ini secara konsep adalah rencana pembelajaran untuk sekolah itu bagaimana? Apa menggunakan daring atau menggunakan
tatap muka, dan sebagainya. Ini rencana-rencana itu harus disusun sedemikian rupa sehingga tujuan kedepannya dapat tercapai. Untuk selanjutnya, setelah rencana pembelajaran, tentunya di situ ada proses. Nah, di dalam proses ini tak lepas dari adanya kekurangan, kendala, masalah, dan sebagainya. Maka diperlukan sebuah pendampingan, juga evaluasi, dan dikembangkan secara profesional. Tentunya ini harus terjadi sinkronisasi, terjadi kerjasama antara berbagai macam pihak. Yang pertama dari pemerintah, mungkin kepanjangan tangan pemerintah sampai di sekolah adalah pengawas sekolah. Atau mungkin yang sekarang dinamakan pengawas komite pembelajaran. Kemudian di situ ada DUDI. Kenapa harus ada DUDI? Sekali lagi, SMK itu adalah pendidikan vokasi, mendidik anak-anak untuk menjadi tenaga-tenaga terampil untuk dunia industri, yang pertama. Kemudian bisa mandiri, bisa mempunyai kemandirian di dalam sebuah pekerjaan, atau juga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu konsep dari itu. Maka DUDI di sini diperlukan untuk sinkronisasi kaitannya dengan mapel-mapel kejuruan. Keinginan industri itu apa? Keinginan dari dunia kerja itu yang bagaimana? Sehingga nantinya hasil output dari pembelajaran kita itu bisa diterima oleh industri. Itu. Kemudian apabila ditemukan beberapa hal, masalah, kendala, dan sebagainya, ini bisa dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga akan muncul sebuah konsep gagasan baru demi kemajuan dari sekolah SMK ini itu sendiri. Apabila diperlukan juga perlu diadakan diklat, perlu diadakan seminar, mengundang para ahli atau yang lainnya. Kemudian di dalam kos itu, tentunya harus dijabarkan secara baku dan membutuhkan penjabaran-penjabaran lain. Di sini ada satu komponen yaitu lampiran. Di sini akan disertakan contoh-contoh pembelajaran di ruang kelas oleh Bapak Ibu guru, mau modelnya yang bagaimana. Seperti mungkin konsep-konsep dari modul ajar itu, kemudian contoh-contoh dari penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan di sekolah. Bisa berupa desain, grand design atau cetak baku dari pembelajaran. Kemudian bisa saja lampiran itu diisi oleh landasan-landasan hukum kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan dari cabang dinas, sekolah, dan sebagainya. Atau mungkin sekarang konsep SMK Bangun Desa itu kan juga sudah didengung-dengungkan, mungkin ada landasan-landasan hukumnya, kemudian atau mungkin contoh-contoh dari konsep SMK Bangun Desa itu bagaimana, itu bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dalam hal ini waktu kami kembalikan kepada moderator. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Arief atas materi dan juga arahannya yang sudah disampaikan. Baik, kita buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu, monggo. Untuk yang mau bertanya atau memberikan saran dan masukan bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo silakan.
Kalau saya sudah jelas, Pak. Ya, Cukup terima jelas kasih ya Bu Yekti. paparannya. Bu Yekti, Pak Daud, ya. Ada lagi? Atau sudah cukup jelas ya berarti cukup ya? jelas. Oke, sudah jelas. Oke, berarti karena sudah paham, sudah jelas semua, kita tutup sesi pertemuan kita kali ini. Semoga semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, agar bisa Amin. di lain kesempatan. Terima kasih, sekian dari kami. Salam. Tutup dulu Pak Bagus. Oke, monggo Pak. Saya belum tutup ini tadi. Oh iya. Jadi terima kasih atas mungkin beberapa tanggapan yang diberikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arief. Kita akhiri sesi ini ya Bapak Ibu semua. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selesai 2. Langsungan atau istirahat dulu? Bentar, Pak. Capek ya? Tak lihat. Oh ya ternyata. Boyoknya pegel. Koyo ini kalau misalkan pas kita udah pelaksanaan, koyo ini masih lebih rileks nih Pak, ya nggak kayak koyo ini gimana gitu nanti. Ternyata ngomong depan laptop itu bingung. Capek. Capek. Iya ngomong di depan. Ini tadi berarti. Nggak kerasa 20 menit cepet banget. Kok cepet yo? Tadi Pak Bagus tadi kok cepet banget ya nih yo. Kita ini nggak kerasa. Mau seorang mati Mas. Iya, misi terus sih. Katanya bocor. Kok tinggal 3 ya? Pak Arief keluar lagi ya? Pak Arief, Bu Endah. Ya katanya komputernya stuck. Iya. Bentar, ini kok nggak bisa convert ya? Nggak keluar hasil recordnya. Ini kan harusnya di convert coba gitu. Nggak mau convert kayak tadi ya? Pak Arief bisa ngonvert yang tadi kan nge-record juga ya Pak? Ini kok nggak mau nge-record? Nggak mau record. Nggak mau Yang Zoom itu loh Bu. Zoom 1, Zoom ya itu mungkin tuh yang mungkin.